Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai melanjutkan ngaji filsafat kita yang ke-100 katanya. Kalau sekali ngaji 2 jam, berarti kita sudah 200 jam ngaji filsafat. Ya, semoga dari 200 jam itu adalah yang masuk sedikit-sedikit. Ya, tidak apa-apa. Yang paling penting ya kalau bisa transkrip nulis bagus. Tapi ya tidak juga tidak apa-apa. Tidak harus galau karena nggak sempat nulis apa transkrip. Nanti kalau kamu sempat transkrip ya atas namamu aja, tidak usah atas namaku. Ya, jadi silahkan ditranskrip. Yang enggak ya dinikmati aja ngajinya. Yang paling bermanfaat menurut saya kalau ada 1-2 teori, wawasan, hikmah, kefilsafatan yang mengubah hidupmu di level apapun, sedikit atau banyak. Itu kalau dalam agama berarti ilmunya manfaat. Jadi ditulis bagus, cuma tulisan dan perpustakaan itu bukan target terakhir. Kalau ilmu itu target terakhirnya di perpustakaan, ilmunya tidak ada gunanya sebenarnya. Ilmu itu harus membawa, kalau bahasa kerennya, membawa transformasi dalam hidupmu masing-masing. Kamu kuliah sebenarnya juga begitu, harusnya. Ketika ilmumu tambah, kualitas hidupmu juga harusnya tambah. Yang lain-lain itu urusan kesekian. Di kampus juga begitu. Ilmu dari dosen itu ya harusnya sedikit banyak mentransformasi hidupmu. Kalau ilmunya hanya selesai di ujian akhir, ya ngapain capek-capek. Kalau cuma pengen dapat nilai A, itu rumusnya gampang. Kenallah sama dosennya, kemudian agak akrab-akrab dikit, terus di kampus seringlah ngomong meskipun nggak jelas ngomong apa di kelas. Terus saya kira nanti nilaimu mesti tinggi apa nih. Sekali-sekali sowan ke rumah dosenmu bawa salak 5 kilo, nulis mesti nilaimu lumayan lah, B ke atas lah, tak jamin. Itu kalau targetnya nilai, apalagi ijazah. Jadi arahnya harus ke sana. Ngaji apapun sebenarnya tidak cuma ngaji filsafat. Oke. Meskipun hujan-hujan gini kan, saya sering bilang meskipun hujan gini terus kamu bela-belain ngaji, sebenarnya jasanya bukan padamu, karena yang menggerakkan hatimu kan sebenarnya dia yang di atas. Jadi ucapannya tetap sama-sama alhamdulillah. Saya sering ingetin, tidak perlu bangga. Karena kalau kamu bangga hanya karena hujan-hujan ngaji, berarti tidak ada nilainya ngajimu. Yang rezeki dari hujan malam ini adalah kamu dikasih rezeki, kamu masih sanggup, kamu masih serius untuk ngaji, itu rezeki dari sana. Malam ini kita nyampe ke pluralisme bagi santri lama, santri tua yang ikut pengajian sejak sesi-sesi awal. Sebenarnya dulu sekali pernah ada sesi pluralisme. Cuma pluralisme yang dulu itu konteksnya kita ngomong ontologi metafisika. Malam ini kita pluralisme ngomong konteksnya ideologi. Nanti mungkin agak kita kerucutkan ke agama. Karena kalau di Indonesia kan sipilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu kan konteksnya bertempurnya di ranah agama. Banyak yang suka, banyak yang nggak suka, banyak yang kritik, banyak yang memperjuangkan. Tapi apapun nanti standpointmu, kamu ada di mana, kamu ada di kubu yang pro apa yang kontra, syaratnya satu, kamu harus paham dulu
Seandainya kamu sudah pernah baca-baca, kamu juga harus ngerti petanya. Jadi ngerti peta itu, kamu ngerti yang pro argumennya apa, yang kontra argumennya apa. Yang kamu baca itu ada di kubu yang pro apa yang kontra. Jadi jelas permasalahannya, baru kamu ngambil sikap. Hari ini banyak orang yang tidak jelas ABC-nya, tiba-tiba mengambil sikap. Tiba-tiba tidak suka, tiba-tiba benci. Banyak. Kemarin-kemarin ini yang paling populer kan LGBT itu kan. LGBT itu singkatan dari apa? Lesbian, gay, biseksual, terus transgender. Kamu kok apal? Pelaku kok? Iya, lancar banget jawabmu. Aku ndak pati apal. Oke. Awal-awal dulu saya ndak paham. Ono anak WA, Pak, gimana pendapat Bapak tentang LGBT? Apa ya LGBT itu? Apa lagi BT, bad mood apa gimana gitu? Kan biasanya lah pakai huruf kecil semua. Ini lagi BT. Iya, jadi lagi BT nih kan gitu, sama tulisannya LGBT. Ternyata maksudnya itu. Ya kamu boleh pro, boleh kontra, asal ngerti duduk permasalahannya. Oke. Yang jelas, satu yang tidak boleh benci terhadap apapun, termasuk terhadap pelaku LGBT. Kalau menyimpang luruskanlah, kalau keliru benarkanlah. Kalau tidak pas ya bikinlah pas. Kalau tidak boleh ya peringatkanlah, kan gitu aja. Tidak harus ada benci-membenci. Karena kebencian itu tidak merusak yang kamu benci. Yang rusak kamu sendiri yang membenci. Jadi pluralisme, sekularisme juga begitu. Kamu boleh tidak setuju, boleh tidak suka, tapi jangan benci. Benci itu merusak dirimu sendiri. Oke, bismillah. Kita lihat ada apa di pluralisme. Jadi sebenarnya pluralisme ini anaknya modernisme yang lahir di era postmodern. Susah ya mikirnya. Anaknya modern tapi lahirnya era postmodern. Jadi liberal kemarin itu murni anaknya modern, lahir di era modern. Jadi liberal itu ketika orang ingin bebas dari kungkungan negara, kungkungan agama, terus jadilah liberal. Melahirkan modernisme. Modernisme yang diperjuangkan cara berpikir yang rasional. Modernisme jaya dengan jayanya ilmu pengetahuan. Tapi belakangan orang sadar bahwa ternyata yang disebut rasional itu tidak seragam. Rasional menurutku bisa jadi nggak rasional loh menurut kamu. Teh dengan tingkat kemanisan semacam ini kita coba ya. Menurutku manisnya pas. Rasional, berarti komposisinya. Begitu kamu yang minum, mungkin jadi nggak pas. Kalau kayak gini ya terlalu manis, Pak. Lo rasional menurutku ternyata nggak rasional menurut kamu. Sunat itu, khitan, itu kan bahasa anunya sunat. Saya nggak tahu kok di Indonesia jadi sunat ya. Apa karena memang hukumnya sunnah? Khitan itu sunnah. Khitan itu banyak dikritik orientalis, itu contoh tidak konsistennya kita kadang-kadang. Di Al-Quran itu tidak pernah disebut eksplisit khitan. Di hadis bunyinya sunnah, dalam prakteknya jadi wajib. Itu kan tidak konsisten. Itu kritiknya orientalis. Khitan itu bagi kita yang muslim itu sangat rasional. Tapi bagi kelompok tertentu, khitan itu sangat tidak rasional. Nyari penyakit. Wong enak-enak kok malah nyari khitan, itu kan sakit. Orang normal mesti nggak milih itu, ya kan? Seks bebas bagi kita sangat tidak rasional. Dampaknya banyak dalam kehidupan.
Tapi bagi kelompok tertentu, beberapa kalangan di barat, seks bebas itu justru sangat rasional. Jadi ternyata yang kamu sebut rasional dan tidak rasional itu macam-macam dalam hidup kita. Dari situlah nanti belakangan lahirlah anaknya modernisme, yang lahir di era postmodern, namanya pluralisme. Oh, berarti hidup ini macam-macam. Masing-masing punya nalarnya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, punya perspektifnya sendiri. Yang kemarin ketika kita membebaskan diri dari semua ikatan, pokoknya mikir sendiri yang rasional. Ternyata rasionalitas itu macam-macam. Rasional versiku mungkin tidak rasional versimu. Rasional versi Indonesia mungkin tidak rasional versi Afrika. Itulah nanti cikal bakal lahirnya namanya pluralisme.